Bagaimana menjadi seorang pekerja cahaya, suatu panduan lengkap, bagian 3 oleh Siker. Menjadi seorang pekerja cahaya, 10 langkah penting. Pada video ini kita akan melanjutkan langkah ke-6. Menciptakan penyembuhan, kelimpahan, dan transformasi dengan hadiah Anda. Membantu orang lain dengan hadiah Anda adalah arti penting menjadi pekerja cahaya. Semuanya bermuara pada apakah Anda benar-benar melakukan pekerjaan. Lihat kembali inventaris Anda di langkah keempat di atas, di video kedua. Sekarang pertimbangkan pertanyaan berikut dalam jurnal Anda. A. Di area manakah Anda berada pada posisi terbaik untuk memiliki dampak positif yang paling berarti? B. Apa yang secara khusus dapat Anda lakukan untuk membantu orang lain di bidang itu? Apakah itu suatu proyek besar? Banyak tindakan kecil? C. Ciptakan sebuah rencana 1 tahunan untuk mengambil tindakan sebagai seorang pekerja cahaya. Buat garis besar tonggak penting berdasarkan kuartal dan semua yang Anda perlukan untuk memiliki dampak positif terbesar. Misalnya pendanaan, bantuan ekstra, pelatihan, dan lain-lain. Sekarang mari kita ambil tindakan. Pertama, berapa banyak waktu yang dapat Anda sisihkan per hari untuk membantu orang lain di bidang itu? Per minggu, jadwalkan waktu dalam kalender Anda untuk memastikan Anda menyelesaikan pekerjaan. Kedua, dapatkan tugas potongan dan batching kreatif agar tetap berenergi dan fokus dalam pekerja cahaya Anda. Bisakah Anda memecahkan proyek besar menjadi tugas yang dapat dikelola? Bisakah Anda mengelompokkan tugas berulang secara bersama-sama? Perjalanan Anda akan panjang dan penting untuk tidak kelelahan. Ketiga, ungkapkan niat Anda dengan keras, awal dan sering. Kata-kata Anda akan berfungsi sebagai penegasan yang tidak hanya memompa Anda, tetapi juga dapat mempengaruhi hasil yang lebih menguntungkan. Keempat, mintalah mitra akuntabilitas dengan nilai-nilai inti yang sama. Bagikan impian, tujuan, dan rencana Anda satu sama lain, dan periksa secara teratur untuk memotivasi Anda tetap pada jalur yang telah ditetapkan. Dan kelima, teruskan melakukan pekerjaan. Pahami hadiah Anda, hargai hadiah Anda, peliharalah karunia Anda, bagikan hadiah Anda. Langkah ketujuh, menentukan dan menyelaraskan kode pekerja cahaya Anda. Untuk menemukan kedamaian dan kepuasan dalam kehidupan, Anda harus hidup dan bertindak selaras dengan nilai-nilai batin Anda. Sayangnya, banyak orang puas dengan nilai-nilai dari orang yang dicintai, teman sebaya, dan masyarakat mengharapkan kita untuk memiliki itu. Hasilnya adalah banyak orang mengembara melalui kehidupan yang merasa agak tersesat, tidak terpenuhi, dan frustrasi. Untuk mengatasi kecenderungan umum ini dan maju sebagai seorang pekerja cahaya, Anda harus membuat hidup dengan kode pekerja cahaya Anda. Menciptakan kode pekerja cahaya Anda sendiri memberi Anda suatu panduan dan dukungan ketika Anda menghadapi kesulitan dan hambatan di sepanjang perjalanan Anda. Ketika Anda merasa ingin menyerah dan memilih jalan yang lebih mudah, kode pekerja cahaya Anda menerangi jalan menuju takdir sejati Anda. Untuk membuat kode pekerja Anda, mulailah dengan menjawab petunjuk dalam jurnal Anda sebagai berikut.
Buatlah daftar semua nilai batin yang paling penting bagi Anda. Tulislah dengan mantap selama 15 menit tanpa berhenti untuk mengedit atau memperbaiki kata-kata Anda. B. Pikirkan tentang salah satu momen paling menyenangkan dalam hidup Anda. Nilai-nilai apakah yang dihormati pada saat itu? Lingkari itu di dalam daftar Anda. Dan C. Sekarang, pikirkan tentang salah satu momen terendah atau yang paling menjengkelkan. Nilai-nilai manakah yang diabaikan, dilanggar, atau ditekan selama waktu itu? Lingkari itu di dalam daftar Anda juga. Penemuan dan penyelarasan dengan kode pekerja cahaya Anda akan menjadi suatu proses berkelanjutan. Tetapi dimanapun Anda berada dalam perjalanan Anda, itu bisa menjadi suatu proses yang bermanfaat. Ikuti kegiatan Anda dengan latihan visualisasi. Bayangkan diri Anda sebagai suatu benda langit yang mengorbit mengelilingi matahari yang luas. Anda dengan sabar mengitari nilai-nilai terdalam Anda, perlahan-lahan semakin dekat, lebih dekat ke aktualisasi melalui tarikan gravitasi takdir pekerja cahaya Anda. Langkah ke-8, dukunglah diri Anda secara finansial sebagai pekerja cahaya. Masyarakat modern menghadapi beberapa tantangan, termasuk kebutuhan bagi kebanyakan orang untuk menghabiskan dengan sebagian besar waktu mereka bekerja di pekerjaan untuk bertahan hidup. Antara perjalanan jam kerja yang panjang dan upah rendah, banyak pekerja akhirnya berjuang dengan kelelahan dan pekerja cahaya pun tidak terkecuali. Namun, mendukung diri secara finansial melalui pekerjaan Anda sebagai pekerja cahaya akan membantu menangkal kelelahan dan memungkinkan Anda untuk memaksimalkan waktu dan energi yang Anda alokasikan untuk membantu orang lain. Ini dapat mengambil banyak bentuk seperti mendapatkan suatu pekerjaan tradisional, membentuk suatu organisasi nirlaba, memulai sebuah bisnis, menjadi mandiri secara finansial dan menginvestasikan waktu dan uang untuk membantu orang lain. Sebagai pekerja cahaya, Anda berada dalam suatu posisi yang kuat untuk membantu orang lain dan menikmati kehidupan yang memiliki tujuan dan kelimpahan. Sangat penting untuk menikmati pekerjaan Anda, karena cinta adalah energi yang diperlukan untuk menyalurkan kekuatan Anda sebagai seorang pekerja cahaya. Mewujudkan uang berarti menyelaraskan niat, pikiran, emosi, dan tindakan Anda menuju tujuan keuangan yang bermakna. Langkah ke-9, perluas jaringan kerja pekerja cahaya. Pekerja cahaya lebih kuat bersama-sama, dan cinta lebih kuat ketika pekerja cahaya kuat secara bersama-sama. Pergeseran kolektif mengharuskan pekerja cahaya bersatu, penuh semangat dan spiritual untuk mengantar umat manusia menjauh dari kegelapan dan memasuki fajar baru. Semua pekerja cahaya harus berupaya memperluas dan memperkuat jaringan kerja pekerja cahaya. Berikut adalah beberapa ide untuk memulai. 1. Pengorganisasian komunitas. Rekrut orang lain untuk mendukung tujuan atau tindakan Anda yang sangat membantu orang lain untuk berkembang, menyembuhkan, dan mengubah. B. Menciptakan suatu platform. Sebarkan pesan Anda jauh dan luas. Mintalah orang lain untuk berkontribusi entah bagaimana pada misi Anda sebagai seorang pekerja cahaya. Dan C. Tawarkan sumber daya. Mungkin Anda lebih suka membantu pekerja cahaya yang lain yang membutuhkan bantuan tambahan dan untuk membuat dampak yang bermakna. Langkah ke-10, tetap dan selalu terhubung dengan energi sumber.
dalam segala hal yang Anda lakukan. Sungguh, semuanya bermuara pada sumber, karena Anda tidak dapat benar-benar melakukan pekerjaan tanpa terhubung ke energi sumber. Ketika Anda terhubung dengan energi sumber pada saat yang sama, tidak ada perbedaan antara pekerja cahaya pemula dan pekerja cahaya yang berpengalaman. Bahkan merangkul suatu pikiran pemula adalah suatu alat yang ampuh untuk pertumbuhan sebagai seorang pekerja cahaya. Berikut adalah cara menggunakan pola pikir pemula untuk terhubung dengan energi sumber pada tingkat yang lebih mendalam. A. Berlatih melakukan pengamatan penuh perhatian. Duduk dengan tenang dan bernapas mendalam untuk mempertajam persepsi Anda. Perhatikan dan akui setiap detail yang merupakan berkat dari sumber. Sinar matahari, cinta, keindahan visual, peluang. B. Menghapus makna secara mental dari detail yang Anda amati. Cukuplah bersenang-senang dalam realitas dengan segala sesuatu di sekitar Anda, tanpa label. C. Alihkan perhatian Anda ke dalam diri Anda. Secara mental, hapuslah label Anda, kewajiban Anda, identitas luar Anda. Cobalah untuk mengamati jiwa murni Anda apa adanya. Ingatlah bahwa Anda adalah sumber, Anda adalah Tuhan, dan kemudian hapuslah label itu juga di dalam diri Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan komentar Anda.